Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari kitab Fadlul Islam atau kesempurnaan dan keagungan agama Islam. Kali ini kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting di dalam agama Islam, yaitu berislam secara kafah. Tema kita sore hari ini adalah berislam secara kafah. Apa maknanya tentang kafah, dan juga di dalam surat apakah dibahas tentang kita berislam untuk sesuai dengan kesempurnaannya, keseluruhannya. Silakan bisa dibuka bukunya dan lihat halaman 83. Halaman 83 tentang bab kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya. Silakan bisa dibaca. Ibu-ibu ada yang mau baca, Bu? Silakan, Bu. Ada yang baca, ibu-ibu? Ya udah, yang baca yang ini aja lah, yang bapak-bapak aja. Ada? Silakan, Bu. Kewajiban masuk di dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya
setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Allah memanggil kalimatul iman, ya ayyuhalladzina amanu, maka buka mata dan pasang telinga. Apa maknanya? Karena perintah setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau itu perintah, pasti perintah itu adalah perintah yang sangat besar di dalam Islam. Atau ketika setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah larangan, maka dosanya juga besar. Cuma dua itu, perintah yang besar dan larangan yang dosanya besar. Sehingga ketika kita menganggap diri kita sebagai seorang yang beriman, maka hendaklah kita cermati ayat yang mulia ini. Ayat memanggil untuk orang-orang yang beriman. Siapa? Ketika kita sebagai orang yang beriman, maka untuk memperhatikan ayat yang mulia ini. Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang makna kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maknanya adalah mengambil seluruh ajaran di dalam Islam. Mengambil seluruh ajaran di dalam Islam dan syariat-syariatnya, serta meninggalkan seluruh larangan-larangan di dalam Islam dan mengerjakan seluruh perintah-perintahnya, dan sesuai dengan kemampuan. Saya ulangi, katanya Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, maknanya mengambil seluruh ajaran dan syariatnya, meninggalkan seluruh larangannya, dan mengerjakan seluruh perintahnya sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Maknanya di sini adalah kafah mengambil seluruh ajaran dan syariat serta meninggalkan seluruh larangan dan mengerjakan seluruh perintahnya tanpa pilah-pilih maknanya. Jadi makna perintah Allah kepada kita agar kita beragama Islam secara kafah, maknanya agar kita mengambil seluruh ajaran Islam dan syariatnya tanpa pilah-pilih. Ya. Kenapa? Kalau pilah-pilih di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Islam ataupun di dalam perintah dan larangannya, kita masih pilih-pilih, maka ayat setelahnya wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Apa langkah syaiton itu? Mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Mengerjakan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Kemudian dengan meninggalkan sebagian dan mengerjakan sebagian yang lainnya. Sehingga Allah peringatkan, setelah Allah memerintahkan kita agar beragama Islam secara kafah, tanpa pilih-pilih,
Dan ayat setelahnya lanjutannya, jangan mengikuti langkah dari syaitan. Apa langkah-langkah syaitan itu? Ketika seseorang mengatakan dirinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tetapi di dalam mengerjakan syariatnya pilah-pilih. Masih sebagian mengambil dan sebagian dia tinggalkan. Maka inilah yang disebut dengan bukan kafah, tetapi khutuwati syaitan, termasuk dari langkah-langkah syaitan. Seperti apa? Seperti makanan prasmanan, pilah-pilih. Ya. Jadi apa? Apa itu prasmanan? Ibu-ibu tahu, Bu? Prasmanan itu adalah cara menjamu tamu. Ya. Cara menjamu tamu. Ya. Di mana ya tuan rumah atau penyelenggara, ya, dia akan mempersiapkan berbagai macam apa? Ya, makanan tersedia. Kalau ibu-ibu biasanya hafal ini, ya. Di mana di sana disediakan makanan, misalnya yang jenengan diundang walimah. Apa walimah? Undangan pernikahan. Kemudian di situ dihidangkanlah makanan bermacam-macam. Ada daging, ya, daging aja macam-macam, ya. Ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging apa lagi? Daging ikan, ya. Kemudian sayurnya macam-macam. Ada sayur apa? Sayur asem, sayur sop. Ya, jadi lapar jadinya, ya. Ada buahnya juga macam-macam, ada buah jeruk, ada buah apa lagi? Buah salak. Ya, macam-macam buahnya. Minumannya juga macam-macam. Ada air putih, ada sirup, ada apa lagi, Bu? Es, ya, es sirup, ya, macam-macam di situ. Nah, orang yang menghadiri acara walimah, maka di mana dihidangkan di situ makanan yang bermacam-macam dan minuman bermacam-macam. Biasanya orang akan mengambil sesuai keinginannya. Biasanya orang akan mengambil sesuai dari keinginan. Saya ngambilnya ayam aja Daging ikan enggak. Daging sapi lagi enggak seneng. Kemudian ngambil sayurnya, saya ngambil sayur sopnya. Minumannya saya ngambil air putih aja. Dah, yang lain, Bu, kok enggak diambil? Enggak, enggak senang saya. Saya pengennya ini doang kok. Ya. Itulah ibaratkan seperti seseorang yang beragam Islam ketika dia pilih-pilih di dalam melaksanakan perintahnya atau di dalam menjauhi larangannya. Ya. Seperti seseorang yang mengambil makanan tertentu dan meninggalkan makanan yang lainnya. Adapun kalau urusan prasmanan enggak apa-apa. Tetapi dalam prasmanan urusan syariat ini yang dilarang. Kalau prasmanan ketika apa? Ketika menjamu tamu boleh, silakan disediakan macam-macam. Ya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Di antara cara memuliakan tamu, menghidangkan makanan yang enggak harus macam-macam sesuai kemampuan. Ini boleh. Tetapi prasmanan dalam urusan syariat, maka beda hukumnya. Prasmanan dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam, ini apa? Ini tidak apa? Tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kenapa? Karena menjadikan agama Islam itu ajaran dan syariatnya seperti ketika seseorang mengambil makanan di dalam prasmanan.
Sehingga Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Tanpa membedakan, tanpa meninggalkan sebagian dan meninggalkan sebagian atau mengerjakan sebagian. Kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Dan Allah telah memperingatkan yang demikian itu ketika seseorang mengambil sebagian yang lain dan meninggalkan sebagian yang lain, wala khutuwati syaiton, janganlah kalian mengikuti langkah syaiton. Ya. Kenapa? Karena termasuk tercela, jemaah. Tercela seseorang menjadikan agama itu seperti prasmanan dalam makanan. Ya. Contohnya dalam apa? Contoh yang pertama di dalam iman. Contoh yang pertama dalam apa? Iman. Bagaimana itu? Misalnya seseorang dia beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka inilah prasmanan yang dilarang di dalam Islam. Atau sebaliknya ada seorang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, tetapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini prasmanan yang tercela. Terus bagaimana? Maka kita beriman kepada seluruh para nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan, tanpa pilih-pilih dan tanpa mengambil serta meninggalkan sebagian. Kenapa? Itulah prasmanan contoh di dalam akidah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-85. Surat apa jemaah? Al-Baqarah ayat 85. Allah memerintahkan kita di dalam beriman kepada para nabi dan rasul jangan pilih-pilih, jangan prasmanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Ini di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan meninggalkan sebagiannya? Maknanya apa? Ketika seseorang beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, maka hendaklah juga beriman kepada Al-Quran. Begitu pula seorang yang beriman kepada Al-Quran, Allah perintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil yang dahulu Allah pernah turunkan kepada nabinya, tanpa pilih-pilih. Begitu pula di dalam kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita juga beriman kepada Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Musa dan para nabi yang lainnya, tanpa pilih-pilih. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka barang siapa yang dia pilih-pilih dalam urusan Al-Quran, dalam urusan kitab yang Allah pernah turunkan kepada para nabinya, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka tidaklah yang dia lakukan itu balasannya adalah kehinaan. Kehinaan di mana? Kehinaan di dunia. Kehinaan kehidupan di dunia. Itu baru di dunia hina gara-gara pilah-pilih. Gara-gara apa? Tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, atau dia meninggalkan sebagiannya dan mengambil sebagiannya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Kemudian pada hari kiamat maka Allah Subhanahu wa taala akan
mengembalikan mereka kepada azab yang apa? Azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sehingga mendapatkan kehinaan di dunia, kemudian mendapatkan siksa di neraka nanti, siksa di akhirat nanti, karena mereka telah menjadikan prasmanan di dalam iman kepada para nabi dan yang dibawanya, yaitu mereka membawa apa? Membawa wahyu. Ya, mereka beriman kepada Nabi Musa tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Yahudi. Sebagaimana pula orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam tetapi meninggalkan Nabi Muhammad. Ini prasmanan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang prasmanan di dalam iman, orang yang prasmanan di dalam akidah dengan kehinaan di dunia, kemudian siksa di akhirat nanti, serta apa? Serta Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang telah mereka lakukan. Sehingga kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Maknanya berimanlah kalian kepada Rasul yang pernah Allah Subhanahu wa taala ya utus kepada manusia semuanya, kita tidak membeda-bedakan. Ya, kita beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, yaitu secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Kemudian juga kita beriman kepada iman atau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam akhlak, di dalam dakwah, di dalam urusan dunia dan urusan akhirat, di dalam muamalah dan seterusnya, kita diperintahkan demikian. Contoh iman kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-285. Kalau yang tadi ya tidak pilih-pilih dalam kitab. Ya, kitab yang Allah pernah turunkan maknanya. Ya. Kalau sekarang Allah perintahkan kita beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Allah perintahkan kita beriman kepada Al-Qur'an. Adapun kitab-kitab yang lain kita mengimani ya sebagaimana dahulu turun. Ya, sebagaimana ya kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil yang Allah pernah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dahulu kita mengimani. Adapun hari ini kita mengimani hanya Al-Qur'an. Dalam iman kepada seluruh para nabi kita pun jangan sampai prasmanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-285. Surat apa? Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun." Apa maknanya? Rasul dan orang-orang yang beriman ya, telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah. Para nabi dan para rasul, orang-orang yang beriman, mereka semuanya beriman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan kami tidak membeda-bedakan, tidak pilih-pilih di dalam iman kepada salah seorang dari rasulnya. Tidak pilih-pilih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan kami mendengar, kami pun mentaatinya. Kufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni ya, Rabbana wa ilaikal masir, ya Allah, kepadamulah akan dikembalikan. Ya, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa ya kita dilarang untuk pilih-pilih di dalam para nabi
dan kitab-kitab yang pernah diturunkan. Adapun hari ini kita hanya beriman kepada Al-Quran dan kita mengimani kitab-kitab yang pernah Allah turunkan dahulu ketika pada zaman para nabinya. Contoh yang lain lagi, ya, di dalam seorang meninggalkan sebagian yang lain dan melaksanakan yang lainnya, misalnya sholat. Sholat Allah perintahkan 5 kali dalam satu hari 24 jam. Satu hari 5 kali. Misalnya ada orang apa? Ya, sholatnya cuman maghrib dan isya doang. Maghrib sama isya. Inilah orang model prasmanan. Prasmanan yang tercela. Kenapa? Karena hanya sholatnya maghrib sama isya doang. Sholat duhurnya apa? Lewat. Capek katanya. Sholat asarnya apalagi? Capek. Sholat subuh ngantuk. Ya. Akhirnya sholatnya cuma apa? Cuman sehari 2 kali. Inilah model prasmanan yang tercela. Ketika diingatkan, Mas kenapa Mas sholatnya kok maghrib sama isya doang? Ya gimana wong kalau siang saya kerja kok. Kalau subuh ya ngantuk jam segitu. Ya. Terus nggak sholatnya enggak, kita sholatnya sesuai kemampuan kita. Kemampuan kita itu ya sholat cuma maghrib sama isya karena waktunya pendek. Ya. Nah, ini namanya apa? Khutuwati syaiton. Langkah syaiton yang tercela. Ya. Ada lagi, ya saya masih mending sholatnya zuhur sama isya. Itu sebelah saya itu sholatnya cuman Jumatan doang. Ya. Jumatan doang. Ini lebih lagi nih. Ya. Yang Jumatan doang ditanya kenapa sholatnya kok cuma Jumatan doang? Ya masih mending. Saya masih seminggu sekali lah ingat masjid. Ya ada tetangga yang sholatnya setahun cuma 2 kali. Ini bukan prasmanan lagi nih. Kok 2 kali? Iya cuman Idul Fitri sama Idul Adha doang sholatnya. Ini orang-orang model nekat jemaah. Ya, orang yang nekat. Maka Allah perintahkan kita dalam setiap harinya 5 kali. Ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang tercela karena kita meninggalkan sebagian dan melaksanakan sebagian yang lainnya. Sebagaimana tadi ketika Allah perintahkan untuk beriman kepada para nabi, ada orang-orang yang pilih-pilih. Ada orang-orang yang enggak mau sebagiannya. Seperti dalam syarat sholat demikian. Bayangkan sholat 5 waktu. Pertama Allah perintahkan dulu itu 50 kali jamaah. 50 kali. Bayangkan kalau seandainya Allah ya tetapkan dahulu ketika perintah 50 kali dalam sehari semalam. Itu berapa menit sekali kita sholat? Ya, sekitar 22 menitan sholat. Ya, 24 jam 50 kali jemaah. Ya. Tetapi kan Allah telah memberikan kemudahan, keringanan, ya, hanya 5 kali dalam 1 hari. Ya itu aja masih banyak orang yang nggak mau sholat ya. Banyak yang masih ya meninggalkan. Ada yang sholat cuman ya duhur doang, ada yang cuma sholat asarnya doang, ada yang mungkin subuhnya doang kalau sempat. Ini namanya prasmanan di dalam agama yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-238, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah solat-solat, maknanya dan jagalah solat 5 waktu. Ya. Termasuk solat 5 waktu was salatil wusta, solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ya pilih-pilih di dalam syariat dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam seseorang bermuamalah,
ya, atau di dalam seorang ya membayar zakat. Ketika seseorang telah membayar zakat, dia mau mengeluarkan hartanya, mau orang memberikan apa? Memberikan harta kepada fakir miskin dengan zakatnya, tapi nyarinya nggak halal. Ini namanya apa? Namanya prasmanan. Nyarinya lewat korupsi, nyarinya lewat nipu orang, nyarinya lewat cara yang tidak halal. Ketika dapat dia zakat. Harusnya jangan seperti itu. Dia mencarinya halal, keluar pun untuk zakat. Keluar pun apa? Untuk zakat. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, agar kita ya semangat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Kenapa? Karena Allah telah mengatur kehidupan ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kita diperintahkan ya untuk ya semangat di dalam melaksanakan perintahnya tanpa pilih-pilih. Misalnya di dalam berbisnis, Allah perintahkan berdagang, ya, berjualan, bekerja, boleh silakan, tetapi ingat, ya, kalau kalian berdagang, berdaganglah dengan cara yang baik, berdaganglah dengan cara yang halal, ya, jangan ngurangi timbangan. Kenapa demikian? Karena yang demikian tidak kafah. Allah perintahkan untuk berdagang, maka berdaganglah dengan cara yang baik. Jangan sampai sudah dagangnya halal, tetapi caranya tidak halal. Kelihatannya sih beli 1 kilo, sampai rumah ditimbang lagi, loh kok kurang ya? Ini kiloan sini yang salah apa yang di pasar, kadang bingung. Ya. Atau misalnya mungkin apa? Ya, mempermainkan barang dagangan, ya, atau mungkin harga. Padahal Allah perintahkan kita, boleh kita berdagang, silahkan. Tetapi ingat, hendaklah ketika kita berdagang sesuai kafah, dagangnya benar, caranya benar, dan juga ya yang didagangkan juga benar. Dagangnya benar, ya, bukan sesuatu yang haram. Apa sesuatu yang haram? Ya berjualan apa? Ya yang diharamkan, baik minuman khamr, ya, ataupun daging-daging apa yang diharamkan, seperti daging babi misalnya. Ya. Pertama, dagangannya. Atau ketika dagangannya sudah benar, dagangannya halal, tapi caranya nggak benar. Mempermainkan harga, mempermainkan timbangan, ukuran, ataupun takaran. Ini namanya apa? Ini namanya tidak kafah. Padahal Allah perintahkan, udkhulu fi silmi kafah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu pula seseorang yang di dalam kehidupan berumah tangga, ya, di dalam bermuamalah kepada keluarga, baik itu suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, ataupun anak ke orang tua, maka hendaklah seseorang itu ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka berbuat baiklah kepada orang-orang terdekatnya, kepada keluarga, kepada orang tua. Jangan sampai ke orang lain, misalnya nih suami bisa baik di luar, bisa apa? Bisa dermawan di luar, tetapi kepada istrinya apa? Pelit. Kepada anaknya ya tidak apa? Tidak perhatian. Ini namanya apa? Mengambil sebagiannya.
Aturan yang lebih utama itu adalah orang yang paling dekat, yaitu ya pasangannya yang di rumah. Atau misalnya istri juga sama. Ya. Ketika mau apa? Mau kondangan, biasanya apa itu? Dandannya, wah, sampai bedaknya mau habis. Tetapi kurang melayani suami. Kurang apa? Kurang dia berdandan untuk suami. Ya. Ini pun demikian. Ya seringkali terjadi dalam kehidupan apa? Kehidupan kita, sehingga pentingnya kita itu memperbaiki diri. Ketika kita baik kepada orang lain, maka ada orang yang lebih harus kita berbuat baik. Siapa mereka? Keluarga. Di antaranya yang lain adalah dalam seorang berakhlak. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan laki-laki dan perempuan. Allah telah menetapkan laki-laki dan perempuan. Maka jangan sampai yang Allah telah tetapkan sebagai laki-laki pengen jadi perempuan. Atau yang perempuan pengen jadi kayak laki-laki. Ya. Dan sekarang kan banyak begitu. Ya, di dalam akhlak pun demikian, sesuai kafah. Ya. Rasul sampai mengatakan la'ana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mukhannatsina rijal al-mutasyabbihina bin nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat mukhannatsina rijal, mutasyabbihina bin nisa, laki-laki yang menyerupai apa? Menyerupai perempuan. Ya, laki-laki tapi pakainya daster misalnya. Loh ini kan cuma lomba Ustadz ya, masanya bukan lomba yang lain lah, nggak usah begitu. Ya, emang nggak ada lomba lain, apa harus laki-laki pakainya begitu. Ya. Wal mutarajjilati minan nisa'il mutasyabbihati birrijal, atau sebaliknya, ya, perempuan-perempuan yang menyerupai kayak laki-laki. Ya. Perempuan tapi apa? Penampilannya, pakaiannya, rambutnya cepak sekalian, ya, kayak apa? Ya kayak laki-laki. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di dalam kafah, di dalam Islam, itu di dalam akidah, dalam muamalah, di dalam ibadah, dan di dalam akhlak, ya, sampai juga di dalam berdoa. Doa masuk juga ibadah. Ya, di dalam ibadah, ya, berdoa, kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melarang berdoa kepada selainnya. Ya, maka jangan kita apa? Ya berdoa kepada selainnya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Sebagaimana Rasul ya bersabda, "Idza sa'alta fas'alillaha," dan apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita ketika diperintahkan untuk menyembelih hewan, maka kita diperintahkan di dalam menyembelih, fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kalian sholat dan berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk para jin, bukan untuk apa? Orang yang telah mati, bukan juga untuk penunggu laut ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena ini bentuk kafah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai sholatnya benar kepada Allah, jangan sampai sholatnya benar menghadap kiblat kepada Allah, tetapi ketika menyembelih dia persembahkan untuk jin. Inilah yang disebut apa? Tidak kafah. Kenapa? Allah melarang tapi dia terjang. Atau orang yang berdoa, ketika di masjid doanya kepada Allah, tetapi ketika di kuburan keramat dia mintanya ke kuburan keramat tersebut. Ini tidak apa? Tidak kafah. Kenapa? Dia mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Sehingga
kita pun diperintahkan di dalam agama kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan yang hakikatnya langkah-langkah syaitan itu akan menjerumuskan kita kepada jalan yang buruk, menjerumuskan kita kepada siksanya dan akan menjadikan sengsara dunia dan di akhirat nanti. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali ada yang bisa dijawab. Silakan. Mengenai pilah-pilih tadi ya Tat, apakah orang yang pilah-pilih dalam urusan agama Islam tadi dikatakan orang munafik atau sudah dikategorikan dalam kafir? Cukup. Tentang orang yang pilah-pilih di dalam agama ini, apakah ini termasuk munafik ataupun masuk ke dalam kekafiran? Maka pertama bahwa orang munafik mereka hakikatnya bukan orang yang beriman. Orang munafik hakikatnya mereka adalah bukan orang yang beriman. Kemudian adapun pilah-pilih tadi, pilah-pilih di dalam agama dan syariat Islam itu bisa keluar dari Islam, bisa tidak. Kalau dia pilah-pilih dalam urusan akidah seperti iman kepada para nabi, pilah-pilih beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, ini tidak diragukan lagi, pilah-pilihnya dia bisa keluar dari Islam. Tetapi kalau pilah-pilihnya di dalam perintah-perintah yang wajib, maka minimal dia telah berdosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Tadi dia meninggalkan sholat, hanya melaksanakan sebagian, minimal dia telah melakukan dosa besar. Adapun sampai keluar dari Islam, ini bisa dikatakan belum, tetapi dia sudah masuk dosa besar. Kemudian kalau pilah-pilihnya dalam urusan akidah seperti iman kepada para nabi dan rasul, kemudian dalam kitab-kitabnya, ini menjadikan seorang keluar dari Islam. Gitu Pak. Ada yang lain lagi? Silakan yang mau bertanya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya di dalam Islam secara kafah, di dalam melaksanakan perintahnya, di dalam menjauhi larangannya, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.